Shalom saudara-saudari kita yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Video katekese singkat kali ini membahas tentang sakramen baptis. Baptis sendiri diambil dari bahasa Yunani, yaitu baptizein atau kata lainnya baptisma, yang berarti membenamkan atau menenggelamkan diri ke dalam air atau mencuci diri, entah seluruhnya atau sebagian. Sakramen baptis merupakan salah satu bagian dari sakramen inisiasi gereja. Pembaptisan sendiri merupakan pembebasan yang membebaskan penerimanya dari dosa asal. Hal ini diperkuat dari Roma bab 6 ayat 3-5 yang berbunyi, "Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian-Nya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian-Nya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan-Nya." Sakramen baptis merupakan sakramen pertama dan utama, yang merupakan tanda bahwa seseorang menjadi anggota gereja. Sakramen baptis disebut inisiasi Kristen karena diantar masuk ke dalam gereja sebagai anggotanya. Materi sakramen baptis adalah air, sedangkan forma sakramen baptis adalah "Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus." Kemudian tahap-tahap inisiasi Kristen. Yang pertama, dari simpatisan menjadi katakumen. Kedua, dari katakumen menjadi calon baptis. Dan yang ketiga, dari calon baptis menjadi baptisan baru. Selanjutnya, masa persiapan. Yang pertama, masa prakatakumen untuk para simpatisan. Masa persiapan ini merupakan pemurnian motivasi dan memperkenalkan Kristus sehingga mulai bertobat dan beriman. Masa prakatekumen diakhiri upacara pelantikan menjadi katakumen. Yang kedua, masa katekumenat untuk para katakumen. Masa persiapan ini merupakan masa pembinaan serta latihan hidup menjadi orang beriman Katolik. Masa katekumenat ini diakhiri dengan upacara pemilihan sebagai calon baptis. Yang ketiga, masa persiapan akhir untuk para calon baptis terpilih. Masa persiapan ini merupakan persiapan khusus untuk menerima sakramen inisiasi. Kemudian diakhiri dengan upacara penerimaan sakramen inisiasi. Kemudian yang terakhir adalah masa mistagogi atau pendalaman iman untuk baptisan baru. Masa persiapan ini merupakan pembinaan lanjutan setelah seseorang menerima sakramen inisiasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam asal mula sakramen baptis. Yang pertama, pada masa-masa awal gereja. Pada saat itu, orang Yahudi mengadakan mikveh, yang berarti membersihkan diri dalam suatu kolam air. Mikveh juga memerlukan seorang saksi. Pada saat itu, kaum pria wajib melakukan setiap hari Jumat malam, sedangkan kaum wanita sebulan sekali. Yang kedua, tradisi umat Israel.
Pentahiran yang menggunakan percikan air terdapat dalam Bilangan bab 9 ayat 17 sampai 22. Dalam tradisi umat Israel juga, mereka mandi dengan menenggelamkan diri ke dalam sungai. Terdapat dalam 2 Raja-Raja bab 5 ayat 14. Yang ketiga, Yohanes Pembaptis. Pembaptisan merupakan pertobatan, mengubah cara hidup yang lama untuk menerima kedatangan juru selamat. Dan yang keempat, gereja perdana. Dalam gereja perdana membenamkan orang-orang yang dibaptis ke dalam air dan muncul lagi sebagai simbol ikut serta dalam kebangkitan Kristus. Saudara-saudari kita yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, tahukah Anda bagaimana upacara pembaptisan di dalam gereja Katolik? Pembaptisan di dalam gereja Katolik menggunakan bahasa isyarat. Yang pertama, mengurapi atau mengoles minyak suci. Yang kedua, mengenakan baju atau kain putih. Dan yang ketiga, pemberian lilin menyala. Yang memberikan sakramen baptis pada umumnya hanya seorang uskup, imam, atau diakon tertabis. Dalam keadaan darurat, siapapun dapat dan wajib melakukannya. Pada saat pembaptisan, tentunya terdapat wali baptis. Wali baptis tentunya memiliki peran dalam pembaptisan. Nah, terdapat 2 peran sebagai seorang wali baptis. Yang pertama, sebagai saksi upacara pembaptisan. Yang kedua, melindungi anak baptis. Kemudian terdapat 3 bentuk pembaptisan, yaitu dengan air, dengan darah, dan dengan kerinduan. Yang dimaksudkan dengan kerinduan tersebut adalah seseorang yang rindu menerima pembaptisan tetapi meninggal dunia sebelum sempat menerimanya. Yesus sendiri pernah mengalami pembaptisan. Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Sebagai penerima pembaptisan, tentunya terdapat konsekuensi yang harus kita terima, seperti menjaga kesucian diri agar tidak jatuh dalam dosa, kemudian berusaha meningkatkan kehidupan iman dengan aktif dalam kegiatan doa dan pendalaman iman, dan yang selanjutnya ikut serta dalam tugas perutusan gereja mewartakan kerajaan Allah. Demikian katekese singkat tentang sakramen baptis yang dapat saya bagikan kepada saudara-saudari sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati. See you next video. Bye-bye.